Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Kalau kalian follow aku di Instagram, mungkin udah tahu kalau aku pakai behel. Minggu lalu aku pakai behel lagi, karena memang di awal aku bikin YouTube channel itu aku sudah pakai behel ya. Tapi aku sempat lepas dan sekarang pakai lagi. Jadi banyak yang tanya kenapa aku pakai behel lagi di Instagram. Dan karena ini agak panjang, jadi sekalian aja aku jawabnya sambil makeup supaya lebih santai gitu ngobrol-ngobrolnya. Oke, pertama aku mau pakai Azarin Hydra Soothe Sunscreen Gel. Ini tuh udah viral banget di TikTok ya nggak sih? Teksturnya gel gitu ya. Wow, adem, dingin gitu. Oke, langsung aja kita sambil jawab pertanyaan yang udah masuk di Instagram aku. Aku udah ada catatannya di sini, jadi kalau aku ngelirik-ngelirik itu aku sambil baca ya. Yang pertama dan yang paling banyak ditanya adalah kenapa aku pakai behel lagi, ya kan? Aku juga yakin banyak yang penasaran. Jadi untuk jawab pertanyaan ini aku harus ceritain dulu kenapa aku pakai behel pertama kali. Jadi dulu itu tahun 2010 aku pakai behel pertama kali. Aku waktu itu SMP. Masalah gigi aku sebenarnya gigi bawah aku atau rahangnya itu lebih maju dibandingkan gigi atas. Jadi cameh ya kalau kata orang. Gigi atas aku tuh rapih dulu, bener-bener rapih, nggak ada maju mundur, nggak renggang, pokoknya rapih lah. Dulu itu gigi aku yang dicabut cuma satu, bagian kanan bawah sini. Karena katanya gigi bawah aku tuh majunya nggak parah. Kalau misalnya dicabut dua, itu nanti akan jadi terlalu mundur. Jadi bukannya pas, malah terlalu mundur gitu. Ya aku mah nggak ngerti kan, namanya juga anak SMP ya. Aku iya aja. Dan dokternya juga suruh pakainya tuh atas bawah. Walaupun gigi atas aku udah rapih. Katanya biar seimbang harus pakai dua-duanya gitu. Ya balik lagi karena aku masih SMP, jadi aku kayak oh iya. Aku percaya aja, namanya juga dokter spesialis kan, dia pasti lebih ngerti lah daripada aku mikirnya gitu. Udah deh tuh jalan 2 tahun di dokter itu. Oh ya, aku mau pakai foundation Wardah Color Fit yang 22N Light Ivory. Dokter aku ini pindah praktek. Jadi dulunya tuh dia di rumah sakit deket banget sama rumah aku dan sekolah aku. Tapi dia tuh pindah ke lokasi yang jauh dari rumah. Dan namanya juga anak SMP, waktu itu tuh aku kemana-mana belum boleh sendiri, yang harus dianterin gitu loh. Kan jadi merepotkan banyak orang kalau misalnya tempatnya itu jauh. Makanya aku dan orang tua aku tuh sepakat untuk pindah dokter aja. Aku pindah ke dokter giginya sepupu aku. Oh iya, dan dokter aku yang baru itu bilang gigi geraham bawah aku yang sebelah kanan sini tuh udah nggak tegak lagi. Jadi dia tuh miring ke dalam. Oleng ya, oleng ke dalam, jadi miring gitu. Terus dia bilang kan, aku nggak yakin sih bisa tegakin kayak semula karena ini kasusnya jadi ribet. Jadi kasusnya tuh bukan cuman cameh lagi, jadi ada kasus miring juga kan. Seiring berjalannya waktu, memang camehnya itu udah mulai, gigi bawah aku udah mulai masuk gitu ya. Tapi gigi atas aku malah jadi miring. Jadi miringnya itu bukan kayak orang-orang yang garis tengahnya tuh nggak pas. Udah segaris, tapi masalahnya adalah dia miringnya gini nih, ngek gitu. Jadi gusinya tuh kelihatan di sebelah kanan, tapi sebelah kiri enggak. Dan dokter aku yang kedua itu juga angkat tangan. Ya udah deh tuh aku lepas behel dengan keadaan sebenarnya masih miring. Tapi memang nggak terlalu noticeable sih mungkin ya untuk beberapa orang, kecuali kalian yang detail banget. Tapi namanya juga aku setiap hari ngaca, aku ngedit video aku sendiri juga sering. Jadi sering banget kan ngeliat muka aku sendiri yang tadinya tuh muka aku tuh nggak miring jadi miring, ya pasti aneh dong ngelihatnya ya kan. Aku pikir aku lama-lama akan terbiasa akan hal itu, tapi ternyata enggak guys. Aku akhirnya konsultasi ke banyak banget dokter, ada 5 dokter totalnya. Dan aku insya Allah percaya sama dokter aku yang sekarang. Semoga doain aja bisa bener gigi aku, bisa lebih balance, bisa lebih lurus. Ya walaupun gak sempurna dan gak 100% simetris, at least lebih mirip sama gigi aku yang dulu dibandingkan sekarang. Doain ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, tadi aku pakai concealernya Mother of Pearl. Ini yang shade MN1. Sekarang aku mau set semuanya pakai Luxe Crime Blur and Cover 2-Way Cake yang Buttercream. Pertanyaan kedua yang sering ditanyain juga, waktu itu pernah pakai rata, tapi kok pakai behel lagi? Berarti ratanya nggak ngaruh ya?
Nah, ini pengen banget aku lurusin ya. Jadi, setahu aku, kalau misalnya aku salah boleh juga dikoreksi. Tapi setahu aku, rata atau clear aligner merek apapun yang mahal banget dari luar negeri sekalipun, itu memang untuk kasus yang ringan sampai menengah atau sedang. Nah, kalau aku, ada dokter yang bilang, udah bagus, udah rapi kok, nggak berantakan, cuma miring dikit, nggak ada yang sadar juga, udahlah nggak usah pakai behel. Ada loh, aku sempat digituin sama dokter. Coba deh kalian kepoin Instagramnya Rata, itu kan banyak banget success story-nya kan. Kira-kira kayak gitu nggak gigi kalian? Kasusnya mirip-mirip nggak sama yang udah sukses-sukses itu? Kalau misalnya iya, coba deh. Karena pakai Rata tuh sebenarnya banyak banget positifnya atau kelebihannya. Tapi kalau kalian mau pakai clear aligner, apa aja mereknya ya, nggak cuman Rata, kalian tuh harus rajin dan disiplin sama diri sendiri. Karena tuh pemasangannya itu kan kita yang pasang sendiri ya. Selama satu hari itu harus 20 jam atau 22 jam minimalnya. Jadi tuh harus kita yang disiplin. Oh ya, nggak boleh lupa habis makan langsung pasang lagi. Jadi harus ada keniatan dari diri sendiri gitu loh. Oh ya, tadi aku pakai Wardah Color Fit Cream Blush yang 01 Sand Coral. Di gigi aku pakai Rata kemarin itu ngaruh ada pergerakan, tapi memang tidak maksimal karena kasus aku tuh tergolong cukup berat. Jadi nggak bisa disimpulin cuman gara-gara kasus aku kalau Rata atau clear aligner itu nggak ngaruh. Emang semuanya itu tergantung sama kasus atau kondisi gigi kita masing-masing. Makanya konsultasi dulu deh coba. Kalau misalnya aku boleh kasih saran setelah pengalaman aku yang ribet ini dengan gigi, konsultasilah sebanyak-banyaknya sampai kalian tuh bener-bener yakin sama dokternya. Makanya yang ini kan aku konsultasi sampai banyak dokter. Aku pengen dapet dokter yang visinya tuh sama kayak aku, ngerti banget maunya aku apa. Karena sebenarnya kalau masalah rapih doang ya, penafsirannya banyak gitu loh. Kayak gigi aku yang kemarin aja tuh sebenarnya udah rapih buat beberapa dokter. Tapi menurut aku belum, karena gusinya nggak seimbang, miring gitu loh. Akhirnya aku ketemu juga nih sama dokter yang bisa lihat concern aku, bisa mengerti aku maunya apa. Harus cari yang cocok gitu, yang satu visi gitu. Sama dokter aja gitu ya, kayak nyari jodoh. Tapi beneran loh. Oh ya, ini aku pakai pensil alisnya Second Date yang baru. Ini aku pakai buat fill atau isi dan frame alis. Baru di bagian depannya tuh bisa digambar rambut-rambut alis palsu. Sekarang pasang di mana? Oke, sekarang aku belum mau share dulu aku pasang di klinik mana, dokternya siapa, karena aku pengen lihat hasilnya dulu nih. Memang sekarang aku ngerasa aku cocok sama dokternya karena satu visi, dan aku ngerasa dokternya tuh paham apa yang aku mau. Tapi kan tetap aja hasilnya aku belum bisa lihat kan. Aku takutnya aku udah rekomendasiin ternyata hasilnya juga kurang sesuai sama yang aku mau. Kan udah terlanjur ngomong-ngomong ke kalian gitu loh. Jadi mendingan nanti kalau misalnya udah lepas behel atau sebelum lepas tapi udah kelihatan hasilnya tuh membaik, baru aku kasih tahu ke kalian, baru aku rekomendasiin. Yang kali ini giginya dicabut lagi nggak? Enggak. Bahkan dokter aku yang sekarang ini tuh pas aku ceritain masalah aku yang tadi, dia bilang, aduh kamu kalau dari awal sama aku nggak akan saya cabut gigi kamu, karena bisa kok nggak dicabut, bisa nggak cameh gitu guys. Prediksi dokter aku yang sekarang itu memang gigi aku miring karena cabutnya cuma sebelah. Tadi aku pakai Wardah Color Fit yang 01 Energy Shot, sekarang mau pakai Rollover Reaction Soothing Lip and Cheek yang Uma, mau aku ombre. Biaya, oke. Kalau yang sekarang jujur mahal karena aku pakainya yang clear. Jadi warnanya tuh putih nih, nggak warna metal dan nggak pakai karet. Kenapa aku pilih clear? Supaya nggak terlalu kelihatan kalau aku tuh lagi pakai behel. Harga pemasangannya itu 30 juta. Ya makanya itu sebenarnya pakai clear aligner itu tuh alternatif banget kalau misalnya kalian kasusnya tuh emang kira-kira bisa. Opsi yang sangat-sangat lebih affordable sih. Ada juga yang nanyain kenapa nggak veneer aja. Nah, ini aku juga bingung ya jawabnya, karena veneer sama behel tuh beda banget. Dua tindakan yang berbeda banget, dan hasilnya juga beda banget.
untuk masalah yang beda juga gitu loh. Oke, sekian cerita tentang behelnya. Kalau ada yang belum aku jawab atau ada yang masih kurang jelas, boleh di komen aja, nanti bahkan aku coba jawabin. Satu lagi yang pengen banget aku tekankan di video ini, kalau kalian mau pakai behel atau clear aligner atau apapun itu, veneer sekalipun, please sebisa mungkin cari tahu lebih lanjut. Mau itu research sendiri atau kalau kalian punya resourcesnya, punya budgetnya, konsultasilah sama banyak dokter sampai ketemu yang bener-bener kalian percaya dan nyaman. Itu penting banget buat aku. Please luangin waktu dan budgetnya untuk seenggaknya tuh cari second opinion gitu. Kalau aku kan sampai 5 mungkin lebay ya, tapi seenggaknya kalian tuh gak cuman konsultasi ke satu dokter aja, karena menurut aku itu adalah kesalahan aku yang aku buat pas aku pakai behel pertama. Aku tuh bahkan gak lihat portofolionya dia, aku gak tahu testimoni klien-klien sebelumnya. Aku bener-bener cuman kayak, oh iya ini di rumah sakit pasti dokternya bagus lah, spesialis pula, udah percayain aja. Ternyata pakai behel itu tuh nggak sekedar rapi gitu loh. Kalau masalah rapi, pasti semua dokter orto tuh bisa bikin gigi kita jadi lebih rapi. Tapi masalah estetikanya, kecantikannya, keseimbangan senyumnya, nah itu setiap dokter pasti punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi perlu kita cari yang pandangannya tuh sama gitu loh, visinya sama. Itu sih yang pengen banget aku share ke kalian di video ini. Thank you so much for watching. Semoga kalian bisa ambil yang baiknya dan buang yang negatifnya. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye! Mwah!